nawaitu usolli. Orang-orang nawaitu usolli saking waswase, kurang fasih usolli. Allah gak sahyu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan muhtaramin, para alim minal ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, para asatid, para asatidah, wabil khusus pimpinan takmir Masjid Nurul Iman, Ustadz Iskandar yang kami hormati, yang kami hormati pula Ustadzah Nurullah selaku pimpinan Majelis Taklim Mar'atus Sholihah. Nggih, leres nggih. Tidak lupa ibu-ibu sekalian, muslimat dan teman-teman sekalian, tidak lupa juga ketua Mar'atus Sholihah demisioner. Niki sudah berganti berapa periode, Bu? Sudah banyak periode nggih. Ya, mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat nggih. Alhamdulillah syukurillah kula panjenengan bisa hadir bermuajahah, bermujalasah di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan hadir kita di siang hari ini turut bersama dengan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sarono hadir kula panjenengan siang menika, besok kita walaupun di dunia ini belum bertemu Nabi, kelak di surga kita akan ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja mboten cekap nggon nggih. Kalau misalkan maju sedikit mboten napa-napa Bu nggih. Kalau di belakang nggih. Ndak ada karpetnya. Kademen Bu nggih. Nggih, ya. Timbang cekot-cekot jenengan geblak teng mriki, ya wis mboten napa-napa Bu nggih. Ya santai-santai. Niki ngajinya santai. 3S santai serius sukses. Jenengan senden mboten napa-napa, tapi dilarang ngantuk. Nek wis ngantuk iku gampang nulari. Sebelah kelangopan, sisiyane melu kelangopan. Mosok kelangop-kelangopan. Mudah-mudahan niatan kita siang hari ini estu dadosaken kula jenengan ini angsal syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Jalaluddin As-Suyuti
pernah dawuh ngeten, ma min masjidin au baitin au mahillatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahullahu birridwani warahmah. Tidak satupun masjid, rumah, atau tempat apapun yang di dalamnya dibacakan maulid, maka insya Allah Allah pasti akan menyirami tempat itu dengan ridhonya dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngapunten, jenengan yang hari ini kebetulan ketepatan dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bahagia, wajib bunga, kudu seneng. Seneng napa mboten, Bu? Remen napa mboten? Nggih, masalahe tasik supe napa mboten? Mboten supe nggih. Minimal kalau kita kumpul-kumpul di sini, insya Allah nanti setelah pulang masalah kita akan cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Janji Allah kalau kita hadir di acara maulid, pasti Allah akan menyirami rahmat dan juga ridhone. Lek was Allah niku paring rahmat, paring ridho, masalah sebesar apapun pasti akan kecil, masalah sesulit apapun pasti akan terasa mudah. Mulakno sering kita rayakan hampir setiap tahun, tapi meskipun tidak mesti tiap tahun, tiap saat kita bisa maulidan. Nek enten sing tanglet ibu-ibu yang betul niku maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Sing maulid ngacung. Oh, setunggal. Sing maulud ngacung. Nih, sing mulut ngacung. Bu, ibu, dalem, ibu. Kalau ada pertanyaan suruh ngacung mawon. Sing maulid kula, sing maulud kula, sing mulut kula, ngacung kabeh, bah musisan bingung. Mana yang betul maulid apa maulud? Sama-sama benar. Makanya ngeten iki kita dapat pencerahan seperti ini nih, makanya sing sregep ngaos. Cek tambah pinter kudu sregep ngaji. Loh, jenengan pirengaken, Bu. Kalau maulid itu di dalam tasrif, di dalam ilmu sharaf itu namanya terkait dengan tempat dan waktu. Maulid itu waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud adalah orang yang dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi maulud sami mawon padha wae, it's the same. Sami mawon. Cuma wong Jawa jarang nyebut maulid, jarang nyebut maulud, sing enten mulut. Nah, mulut nggih, mulut atau mulutan. Sumerep mulut, Bu. Ngapunten. Mulut itu ya ini, Bu. Mboten paham. Cangkem, Bu. Mulut itu ya mulut. Kenapa? Biasanya kalau acara maulid suasananya mesti mulut, urusan mangan. Makanya biasa nih ngapunten lek wis maulidan mangan tok biasane. Makanya ibu-ibu sing lemu tambah sing sehat tambah sehat insyaallah. Nggih. Di mana-mana bahkan ada pepatah kata anak-anak pondok dulu, likulli makan. Setiap tempat ya makan. Bar mulutan teng mriki mangan. Mulutan teng wetan mangan maneh. Engko bengi mulutan mangan maneh. Dadi mulutan niku mangan. Artinya apa? Setelah kita bermaulid, kita senantiasa bahagia menyambut kerawuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan kita sudah bertahun-tahun Islam, ibu-ibu sekalian, kalau kita hanya senang dengan datangnya Kanjeng Nabi, kita akan diringankan ketika kelak ada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah lagi Bu dari Imam Suyuti. Jenengan tahu Abu Lahab? Pernah dengar? Pernah ketemu? Oh sudah. Oh, pingin seperti Abu Lahab? Boten? Yakin Bu? Tapi ada satu keistimewaan Abu Lahab yang mungkin belum kita tahu. Imam apa itu? Yang saya tak jelas Bu. Di dalam kitabnya Jalaluddin Asyuti pernah menjelaskan seperti ini. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau ada orang kafir yang sebab ini dosanya dia menjadi kafir, annahu fil jahimi mukhallada, sesungguhnya dia di neraka jahim. Di neraka jahim itu mukhallada adalah dikekalkan. Watabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jadi gelarnya Lahab ini tabat yadange di surat Al-Lahab. Dan kedua tangannya sudah celaka karena dia akan tetap di neraka jahim. Akan tetapi ata annahu fi yaumil itsnaini daiman li ahmada bisururi fi waladih. Sesungguhnya ketika hari Senin dia diringankan oleh Allah siksanya hanya karena senang lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ini orang kafir. Ustaz, jangan nyebut kafir bohong, nggipun non Islam. Sebentar mawon takut ada yang tersinggung. Sebenarnya nggak usah tersinggung, Bu. Orang-orang sana nyebut kita ku domba-domba tersesat, yo gak tersinggung belas. Nggih, boten tersinggung ya, sebenarnya nggak usah tersinggung, nggak apa-apa. Walaupun itu konotasi yang stereotip negatif. Loh, Abu Lahab ini hanya karena senang lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin, maka setiap malam Senin dan setiap hari Senin disiksanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena senang lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masuran wa mata muwahhada. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap saat iman kepada Nabi, sholat, puasa, zakat, dan mati dalam keadaan bertauhid? Maka kalau kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, pasti kita akan masuk surga. Yang penting Bu nuwun sewu, kuncine optimis, nggih. Kita ini kan mayoritas sudah sepuh-sepuh, nggih. Mosok 20 tahun iman gak mlebu swarga, pasti masuk surga, Bu. Amin ya rabbal alamin. Kepingin masuk surga napa mboten, Bu? Kepingin sakniki napa mungkin mawon? Lah kok Bu? Pokoknya sing penting mati nih husnul khotimah itu yang terpenting. Perkara mati itu kapan urusannya Gusti Allah. Sama-sama itu rahasia. Bisa nanti jenengan yang dulu pulau keri-keri, atau pulau keri-keri jenengan sing dunia. Atau bisa jadi jenengan nanti yang saya solati, atau kulo yang nyolati jenengan sami mawon. Itu rahasianya Gusti Allah. Yang penting diilingkan lagi husnul khotimah itu yang terpenting. Mulanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dibacakan oleh Ustadz Iskandar tadi, di dalam akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu, ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, rasul utusan dari diri kamu sendiri, dari kaum. Mungkin ibu-ibu kita refresh ingat pelajaran lalu, mungkin sudah pernah banyak yang tahu apa bedanya Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dijalankan diri sendiri,
Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu di samping untuk dijalankan oleh pribadi seorang tersebut, juga wajib untuk disampaikan kepada orang banyak. Ini namanya Rasul. Rasul itu min anfusikum, dari kaummu, dari jenismu. Apa maksudnya? Rasul itu manusia juga, sama seperti kita. Rasulullah itu makan juga sama seperti kita. Makanya Rasul itu ngapunten, bukan dari malaikat. Apa rahasianya? Supaya apa? Ketika Rasul menjadi Rasul di dunia, Muhammad menjadi Rasul di dunia, bisa menjadi contoh atau suri tauladan yang baik. Otomatis biar manusia nggak susah, yang dicontoh juga podo menu sone. Andaikan Rasul itu dari malaikat, susah bu. Malaikat itu yang nggak punya ayah, nggak punya ibu. Betul apa betul? Di kitab Aqidatul Awam ada nadum yang mungkin sering kita baca dulu waktu kecil. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat urip tanpa bapak ibu, boten mangan, boten ngombe, boten turu. Kok menang medeni? Jadi malaikat itu ndak punya ayah ibu, ndak makan, ndak tidur. Beda kali kula jenengan. Malaikat juga ndak kawin bu. Malaikat jenengan misalkan nuruti malaikat, kapan duwe yuga lak ngoten. Mas kan aneh, ada orang yuk sampean gak ada putra. Nggih lho piye carane? Niku liwat bluetooth. Gak iso bu. Mana kok lewat bluetooth gitu konde. Beda dengan malaikat. Tapi ingat, Nabi Muhammad walaupun manusia, basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan seperti manusia yang lain. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Andaikan batu Nabi Muhammad adalah batu yakut, batu permata yang mulia, kita ini batu geragal. Semerebu padha watune setunggal watu yakut cilik regane 7 juta. Kula jenengan watu geragal sak truk regane 700.000. Sama batunya, tapi beda komposisinya, beda juga nilainya, beda juga derajatnya. Lalu kula panjenengan ini kalau meniru Kanjeng Nabi, sosok yang paling sempurna, benar. Ketika kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi, akhlak yang paling sempurna. Tidak ada orang yang akhlaknya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh akhlak Nabi bu. Nabi itu orangnya sabar, nggih. Sami kali tiyang rungkut mriki nggih sabar-sabar, meneng-meneng, nggih, ramah-ramah, kudungan kabeh lek nang masjid. Nggih lek nang omah mboten kudungan, mboten kali bojo dhewe nggih lek perlu gak lapo-lapo. Mboten napa-napa. Artinya apa? Kula panjenengan proses meniru tindak tanduk lampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu orangnya sabar, Bu. Sabar luar biasa. Sabar di dalam rumah, sabar di luar rumah. Coba ngapunten, kadang kula panjenengan iki iso sabar nang metu teko omah iso sabar, nang jero omah durung karuan iso sabar. Ngadepi anake wong sabar, dereng karuan sabar ngadepi anake dhewe. Pomane ngadepi bojone dhewe, dereng karuan sabar. Betul nggih? Nabi Muhammad sabar dimanapun berada, sabar di luar rumah, sabar di dalam rumah. Pernah satu ketika ada seorang Arab pedalaman. Ketika Nabi khutbah Jumat, ada sahabat kemudian di dalam Masjid Madinah, masjid dulu Bu, belum tekel kados ngeten niki, masih pasir biasa Bu ya. Ada orang Arab datang
dipiyaki kabeh, nuwun sewu balik nuwun sewu, dipiyaki kabeh jalan sampai di tengah tanpa mungkin yang entah tanpa sadar atau moro-moro ngadeg nguyuh posisinya di tengah masjid ana Sayyidina Umar. Wah, akhirnya Sayyidina Umar mengeluarkan pedang. Kanjeng Nabi tak patah ini Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, mahlan ya Umar, pelan-pelan, woles bro, tunggu dulu. Gak iso Kanjeng Nabi tak ketok sampean milih pun ndak sing ndukur pun ndak sing ngisor. Kira-kira ngono. Soalnya Sayyidina Umar iki rada keturunan wong Madura. Dadi perang. Kata Nabi, sabar Umar, sabar, biarkan dia selesai kencing dulu. Loh, bayangkan, nguyuh kon nutuk sisan. Loh, ini kalau kita pahami dari segi fiqhul hadis, dari segi fikih, ada pemahaman ijmali dalam kisah ini, dalam cerita ini. Saking cerdasnya Kanjeng Nabi tidak langsung mengusir orang itu. Napa Bu? Bayangkan, pas tengah-tengah nguyuh diuraki wong-wong, kira-kira melayu gak sekali nguyuh. Roto sak masjid. Loh, leres to mboten? Nggih, saking cerdasnya Kanjeng Nabi. Begitu selesai nguyuh, orangnya ngalih, kemudian Kanjeng Nabi ambil air, disiram, selesai suci. Wonge gak tersinggung, masjidnya suci, khutbah tetap berlangsung. Itulah cerdasnya Kanjeng Nabi. Gak gusah-gusuk. Makanya saya di nomor matuk-matuk. Nggih Kanjeng Nabi kandhane ra percaya kok. Wah, ini saking cerdasnya Kanjeng Nabi. Makanya ngapunten kula panjenengan ini yang banyak maulid ini cek cerdas, cek sabar koyok sabare Kanjeng Nabi. Pernah juga di Thaif Bu. Tahu cerita tentang Thaif nggih? Kanjeng Nabi setiap akan berangkat ke masjid, ada orang dari lantai 2 ngantemi Kanjeng Nabi. Bukan dengan apa, ngapunten, taine wedhus. Kotoran kan kambing setiap saat dilempari, sawat mati kon kapokmu kapan ngono ngaku Rasulullah gitu Bu nggih. Terus Kanjeng Nabi diam saja. Bahkan gunung Uhud gak terima. Kata malaikat Jibril, Kanjeng Nabi pun talah jenengan utus kula akan saya blekan gunung Uhud. Blekan itu apa blekan itu? Akan saya tumplekan. Akan saya timpakan gunung Uhud kepada orang itu. Ojo malaikat Jibril, sik lala Jibril, santai. Lalu Rasulullah berdoa, inilah doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkan, berilah hidayah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka pasti tidak akan melakukan apa yang dilakukan saat ini. Delalah sesuai loro 2-3 hari prei gak ngantemi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang goleki lho nang delu sing biasane ngekeki aku plukutur mau. Ternyata kata orang-orang sakit Rasul, sedang sakit. Oh, sedang sakit. Ayo kita sambangi. Akhirnya Kanjeng Nabi ke rumah minta roti kepada istrinya. Wahai istriku, mungkin ada roti. Ada Kanjeng Nabi. Roti ini untuk kita makan nanti. Gak usah. Terus urusan mangan engko keri dhisik. Saya akan menyambangi. Napa? Akan menjenguk orang yang sakit. Siapa Kanjeng Nabi? Wes sampean gak usah takok. Berangkat Kanjeng Nabi dok assalamualaikum. Gak jawab. Soalnya orang kafir. Begitu Nabi masuk, dibukakan lawang kemudian masuk, orangnya terkejut. Ya Allah, jenengan Rasul. Inggih, jenengan kemana saja? 3 hari tak goleki. Lah aku nganggur gak ono sing nyawat. Loh, Kanjeng Rasul. Seperti itu sabari. Kemudian ya Rasul, saya itu loh, bolo-boloku loh gak ono sing nyambangi aku. Lah kok musuhku nyambangi aku? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Tumang, Abu Janggal, gak ono sing mrene blas. Lah kok panjenengan begitu mulia akhlaknya wahai Nabi. Saksikan, saya bersaksi sekarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya paham betul bersaksi bahwa panjenengan itu hamba kaula lan utusane Gusti Allah. Berkat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Loh, disawat lo meneng Bu, ngapunten. Kula panjenengan kadang dicelathuk tok lho wis nesu. Lah rasa apa diomongi, disindir, dirasan gawe rasa-rasan wis motong kabeh, keliru kabeh. Tiru Kanjeng Nabi. Yang penting kalau kita merasa kita masih benar, dirungokne ae, digawe vitamin. Ngono mau. Bener Bu nggih? Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita ya sudah, tak apa-apa. Yang penting kita malah dapat gratisan ganjaran. Ilen Bu. Pian kalau kita ngaji dulu, orang yang ghibah itu 70 kebaikan yang dirasani dipindahkan. Yang merasani akan dipindahkan kepada orang yang dirasani. Apunten, kula jenengan ngrasani Bu Susi contoh mboten enten nggih? Mboten enten nggih? Nipun mboten enten Bu Susi ngene-ngene kodhong ngono mangkal gawe ae wisan. Lah Bu Susi tenang-tenang saja, ndak apa-apa dirasani. Kebaikan 70 sudah di genggaman saya ngoten sabar seperti sabar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini pula Rasulullah diistilahkan azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasa berat kalau kaumnya berat. Rasulullah itu akan merasa sedih kalau kaumnya sedih. Rasulullah itu akan merasa senang sebaliknya kalau kaumnya senang. Lek senang. Lek kula panjenengan ngon sewu. Kadang-kadang sing dipikirno kan hanya keluarga. Bener tadi katanya Ustazah Nur. Jadi kalau kula jenengan yang dipikirkan keluarga, Rasulullah itu yang dipikirkan bukan hanya keluarga, yang menjadi pikirannya, prioritas hidupnya adalah keselamatan umatnya. Ya kita semua ini itu prioritas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngapunten ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah sudah badannya terbujur kaku, sudah membiru semua, hanya sedikit suara yang tersisa di lisan Nabi Muhammad kemudian membisikkan sesuatu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wahai Ali, saya pesan yang pertama as-shalah, as-shalah, as-shalah. Salate dijogo, salate dijogo, salate. Nomor 2 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Wong wedok kudu dadi wong apik, wong wedok kudu dadi wong apik. Nomor 3 ummati, ummati, ummati. Muga-muga umatku niki selamat kabeh. Amin Allahumma. Catatannya nopo? Ya itu tadi yang pertama. Kalau kepingin selamat dijaga salate. Salat sedanten Bu nggih. Nggih pokoke pas suci salat. Nggih, pas suci salat nek saged salat jamaah. Kadang kan ada acara sedekah bumi, nyelameti tempat. Sebenarnya yang diselamati bukan tempatnya, Bu. Mboten enten ceritane panggon mlebu neraka niku mboten enten. Yang diselamati itu orang yang di tempat itu. Nggih, mboten napa-napa sedekah bumi ndak apa-apa, tapi hakikatnya sing diselameti niku nggih orang yang ada di bumi itu, cek selamat dunia akhir. Makanya kalau jenengan kok kepingin selamat, gak usah angel-angel misalkan tanya ke Pak Yai, kula niki selamat apa mboten? Gampang. Pokoknya tengerane salate jejeg, salate jangkep, salate istiqomah pasti akan selamat. Rasulullah niku dawuh jelas, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kelak dihisab di hari kiamat adalah salat. Wa idza soluha sairu amali kullih wa idza fasada sairu amali kullih. Kalau salatnya baik, amal-amal yang lain juga baik. Kalau salatnya jelek, amal-amal lain akan diperhitungkan, bisa jadi ikut jelek. Kula ngapunten, kula panjenengan dalam kondisi apapun jangan sampai meninggalkan salat. Jadi itu pesan Kanjeng Nabi. Dan kenapa sholat nuwun sewu? Satu-satunya perintah yang langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara itu sholat. Allah menyuruh kita berzakat. Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah ngengken kula panjenengan poso didhawuhaken teng lebete Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah diperintahkan untuk sholat dan umatnya sholat,
lebih dulu Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, ketemu langsung dengan Allah bila sitrin wala hijab, tanpa ada penghalang apapun. Disitulah waktu ketika Allah mewajibkan sholat kepada kita. Makanya sholat itu penting sangat, Bu. Bahkan Rasulullah dalam satu kesempatan pernah dawuh, ada satu hamba Allah yang kelak di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kelak kita menunggu hisab amal di padang mahsyar, Bu. Panas luar biasa. Bahkan dikatakan matahari itu serasa sejengkal di atas kepala kita. Banyak orang mendidih kesakitan. Satu orang ini kelak akan mendapatkan naungan. Siapa? Rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masjid. Rajulun, seseorang, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, hatinya yang terpaut dengan masjid. Ngapunten, jenengan di sini muga-muga sregep teng masjid kabeh. Tidak harus setiap hari. Yang penting sapa masjid. Sandalnya hilang gak apa-apa. Berarti tandanya jenengan hilang teng masjid sandalnya gak apa-apa. Nek masalah lek sandalnya gak ono nang masjid iku bahaya, Bu. Jenengan lek sandalnya nang masjid alhamdulillah, sedekah gak ada keterno, ngoten, Bu. Terus nggih, wong kadang ngapunten, mboten mesti yang dekat dengan masjid itu hatinya tertaut dengan masjid, ndak mesti. Kadang-kadang sing cedhak teko masjid itu budal salat jamaah, budale tekone keri. Alah, wis adzan ae kok. Mari ngoten, Allahu Akbar. Lah, sik rakaat pertama. Akhirnya sami Allahu liman hamidah, sik durung kas. Assalamualaikum buyar. Gak sida salat. Loh, sing luweh nemen malih ngapunten. Masjid niki kaya Ka'bah, diuteri tok gak tau dileboni belas. Enten apa mboten, Bu? Wonten, muter tok liwat halo masjid pun. Dal malih kaya Ka'bah, diuteri gak tau dileboni. Lha salat, Bu. Salat itu as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau agama kita ingin tegak, ya harus salatnya tegak. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betul kepada kita as-shalah. Salat. Dulu nuwun sewu ki untuk yang mas-mas. Asal jenengan tahu, dulu sebelum ada mikrofon, sebelum ada speaker, Jumat jam 10 sudah penuh, Bu. Masjidnya sudah penuh. Saiki enten speaker karena tekrungu nggih dugi griya sik kae khotbah bingung dipikir golek apa golek rokokan sik cedas seduse engko teko lek wis khotbah kedua lah ini bahaya, Bu. Sebab napa ngapunten, khutbah pertama itu, dua khutbah itu harus diperdengarkan minimal 40 orang. Karena apa? Al khutbatani yaqumu maqama raka'atan minadz zuhur. Jadi dua khutbah itu mewakili 2 rakaat salat zuhur. Oleh karena kalau sampai di satu Jumat yang mendengarkan khutbah gak sampai 40 orang, kabeh tekone keri, berarti salat Jumatnya tidak sah. Mulanya hati-hati, Bu nggih. Kula sampai iling riyen niku Yai dawuh, ini hadis tapi ditambahi dhewe. Sing ayo Jumatan, sing kirangan iki bener apa mboten nggih? Sing teko awal, soft awal bakalan entuk unta. Nggih, jelas nggih. Sing teko soft nomor 2 entuk jaran, soft nomor 3 entuk sapi, soft nomor 4 entuk ayam, 5 6 7 telur kari dhewe telek. Wah, kirangan itu bener apa mboten? Tapi kalau hadisnya tentang unta tadi bener, Bu. Dengan telur tadi bener. Lah sing kira-kira sing entuk telek iki kapan? Ya kira-kira pas iqomat iku wae nggih. Kedugi unu-unu Allahu Akbar salat. Gak komanan kan? Jarak. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an ada 4 kondisi orang yang salat di dalam Al-Qur'an. Yang 3 niki mboten selamat, yang 1 selamat. Apa yang pertama? Orang yang tidak mengerjakan salat. Kenapa tidak mengerjakan sholat? Apakah hidup? Hidup. Apakah Islam? Tidak Islam. Kenapa tidak mengerjakan sholat? Karena tidak tahu bahwa sholat itu diwajibkan.
Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Orang kafir ketika ditanya, "Kenapa engkau berada di neraka Sakor?" Neraka Sakor itu neraka orang-orang yang enggak sholat. Jawab mereka, "Qalu lam naku minal musallin." Kami tidak melaksanakan sholat. Kenapa tidak? Karena kami tidak tahu. Oleh karena wong sing gak sholat jelas mlebu neraka. Tapi bagaimanapun juga la yajibu mutalibatuna fid dunya. Walaupun orang kafir itu wajib sholat, tapi kita tidak harus mengajak mereka untuk sholat. Jadi mboten angsal Bu, kula jenengan panggil teng jowo, sholat to kon niku gak remek masuk neraka. Nggak usah. Karena apa? Ada yang lebih dulu wajib. Apa itu? 2 kalimat syahadat. Nah, kalau kita ngajak masuk Islam enggak apa-apa. Ayo masuk Islam, sarang-sarang ngelampai sholat. Yang pertama, tidak melakukan sholat, jelas masuk neraka. Ada golongan yang kedua kelak di akhirat. Kenapa kamu masuk neraka? Kamu sholat? Tidak. Kamu Islam? Islam. Kenapa tidak sholat? Males. Males. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat karena malas, wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan dimasukkan neraka ghayya, jurang ghayya. Ibu-ibu, kelak di neraka itu ada namanya jurang ghayya. Pernah dengar Bu? Menurut para ulama, dengar-dengar selentingan ya. Jurang ghayya itu enggak dalam Bu. Kalau manusia dijatuhkan dari atas ke jurang ghayya, itu sampai ke dasar kurang lebih 1000 tahun. Mboten dalam nggih, Pak jero. Jadi dari atas sampai ke bawah tuh nunggu 1000 tahun, belum disiksanya. Ngenteni sak pirang suwe itu kobong bolak-balik. Kenapa mereka tidak sholat? Saya Islam, Tuhan saya Islam, saya baca 2 kalimat syahadat. Kenapa tidak sholat? Karena malas. Nah, orang yang kedua ini jelas juga masuk neraka. Yang ketiga, orang melakukan sholat tapi lalai. Fawailul lil musallin. Celakalah bakal masuk neraka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Kenapa mereka masuk neraka? Apakah mereka tidak sholat? Sholat. Mereka tidak Islam. Kenapa masih masuk neraka? Sholatnya lalai. Kenapa Bu sholat lalai itu? 1, sholatnya nabrak waktu. Contoh, sholat duhur mepet asar, dusar. Sholat asar mepet maghrib, sarib. Sholat isya mepet subuh, sabuh. Loh, bisa jadi Bu. Jadi contoh, status fikihnya tetap sah, nuwun sewu. Contoh, apunten nggih, kula jenengan sholat duhur. Dapat 2 rakaat kok wis Allahu Akbar. Aduh, karek 2 rakaat sean. Dilanjutkan, statusnya sah Bu. Sah, sholatnya sah secara fikih tapi sah. Tapi secara adab, akhlak sudah termasuk dosa. Sah tapi dosa. Jari setan gak apa-apa, sampean sholat tapi tetap bolo aku. Kata setan. Loh, yang ketiga ini juga bahaya Bu. Makanya yang pertama tadi, sholatnya nabrak waktu. Nomor 2, fanokoruha, sholatnya tergesa-gesa alias cepet-cepetan. Koyok ngapunten, kados pitik makan bukan cek. Nabi menggambarkan seperti itu. Enten apa mboten tiyang sholat sing buwanter mboten? Enten nggih, nek teng mriki salat tarawih banter mboten? Mboten nggih, sedengan lek kebanter jangan Bu. Sakno mbah-mbah sing sepuh-sepuh mbah ditakoki putune, "Sampeyan lapo kok mbah?" "Lah aku gak sida salat le." "Wong kono aku gurung takbir kono wis sujud."
Tak paksa aku yo mati. Nah, cari Mbah. Cari putune Mbah, nek mati pas salat iku husnul khotimah Mbah. Oh, kon ndongakno aku mati. Saking bantere, jangan sampai Bu. Salat itu jangan banter-banter, biasa saja. Bahkan Kanjeng Nabi melihat ada seorang sahabat salatnya buanter, kata Kanjeng Nabi, "Lau mata hadza mata ala ghairi billati Muhammadin." Andaikan orang ini mati tidak membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kebanteran salat. Nah, siapa yang selamat? Golongan yang keempat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bergembiralah orang-orang mukmin, mereka yang salatnya khusyuk. Pertanyaane, salat khusyuk niku yo napa? Kalau kita berpatokan hanya kepada kalimat khusyuk, susah Bu. Makanya para ulama banyak yang menafsirkan khusyuk yang dimaksud dalam ayat ini bukan khusyuk yang khusyuk boten. Alladzina yuqimuna sholata fi awqatiha. Khusyuk itu kata para ulama adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Selesai. Lek belane khusyuk kangelan Bu. Manggut-manggut apa maneh pas wayahe masak sholat wis. Awake salat pikirane teko ndi, goreng iwak, goreng gerih. Allahu Akbar. Aduh lali gerih kuwi kata pupuk kata entas waladolin. Muga-muga bojoku teko iki mau. Allahu Akbar nambune wis gosong atemen. Ha sak. Tutuk ndi pisan. Mergo pikirane gak melu salat. Bahkan ngapunten, kalau mbelani khusyuk angel mbok abot. Khusyuk itu susah. Walaupun tetap harus ya kan kadang-kadang wis sajadan lho Bu, mentolong ngitungi pintune Ka'bah niku wae. Lah iki Ka'bahne kok mek 7 lho pintune. Padahal salat. Kadang-kadang nyuwun sewu, setan itu betul-betul menggoda kita luar biasa. Enten tiyang salat iku jangankan mau salat, masih ambil wudu sudah digoda setan. Jenengan tahu, ada setan namanya walhan. Itu senengane nggoda kula jenengan ketika dijeding. Kadang-kadang nyuwun sewu nggih, kadang-kadang sering napa mboten kita wudu terus lali. Iki mau wis wudu apa durung ya? Kaya durung, wudu maneh. Mari wudu tak kaya ane gurung sah. Lah iku namanya digoda setan walhan. Kadang-kadang ngapunten cawik lho bolak-balik. Mari cawik cert kaya ana sing metu maneh, iki cawik maneh. Itu namanya setan walhan. Harus dilawan, Bu. Nek diturut niku kan jenengan terus seperti itu, harus dilawan. Nah, kalau ya setan yang menggoda kita di musala masjid namanya setan khanzab. Makanya nuwun sewu, enten wong salat iku sampai was-was ada. Katanya mboten usolli. Gak sah lu jare setane. Oh, tak baleni. Nawa itu usolli, orang itu usolli namanya. Saking was-wase, kurang fase yuk. Usolli, Allah gak sah yuk. Oh ya wis kurang. Allahu Akbar adar niku yuk. Dikudo terus Bu. Nah niku namine salat ngoten niku. Caranya seperti apa? Tepis anggapan itu. Nuwun sewu. Cara menepis was-was itu tarkul himayah kata para ulama. Catat nggih. Cara menepis was-was itu tarkul himayah, tinggalkan kehati-hatian. Kalau kita ragu, gak usah hati-hati musisan. Sah. Ngapunten. Kula jenengan nyelatu setan itu perlu, tapi gak usah diomong nih nggih. Jadi ngoten contoh, usolli. Kadang-kadang ngoten nggih. Niat ingsun salat zuhur sanes salat asar. Ya mesti ae zuhur ya Kak. Ya Kak asar enten ngoten niku Allahu Akbar. Sampai koyo ngono. Caranya bagaimana? Kita tepis. Usolli fardul asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setan ngomong gak sah, cangkem gak sah. Ngono.
tapi gak usah diunekno. Allahu Akbar, itu mau keliru niatmu, batukmu keliru, ngoten mawon. Ngoten napa-napa, kita niat melawan setan, tapi gak usah diomongin nggih. Oke, dibatin mawon. Mungkin wis kecepul batukmu. Sebelahnya aku dibatuk-batuk. Maksudnya napa? Cek setane gak kulino. Kalau kita terbiasa menolak setan, insya Allah kita tidak akan selamanya dihantui oleh setan. Ngapunten. Wudu mawon nggih ngoten. Nawaitu. Nggih, ada enggak gitu? Enten Bu. Biasane lek teng-teng pondok niku lek ngoten niku ngawas nawaitu digetak misal. Heh, nek cepet usolli fardhul ngoten. Niku cek ilang was-wase. Sebab was-was itu bersumber dari setan. Mugi-mugi kula panjenengan ini termasuk orang-orang sing sregep salat. Yang nomor kali ini sebelum nyampe ke perempuan dan umat nih. Cek waktu ini nanti lain waktu mawon. Salat itu tulisannya sama dengan sholawat, Bu. Coba jenengan lihat surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah lam ada apanya itu, Bu? Ada wawunya. Tulisan sholat dan sholawat itu nyaris sama. Oleh karenanya bersanding erat antara sholat dan sholawat. Wong gelem sholat tapi gak mau maca sholawat, sama sholatnya gak ono gunane. Wong sholawatan tok gak gelem sholat ya padha wae kosong. Mane ngapunten, bacaan sholat itu kalau ada wawunya itu kalau Imam Warsh membaca bukan sholat tapi soloh. Ngoten. Jadi ngapunten, kalau misalkan ada imam yang baca seperti itu jangan disalahkan, punya dasar dewe. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma. Enggak apa-apa karena ikut Imam Warsh, enggak apa-apa, Bu. Tapi jangan jenengan gawe teng mriki. Nek gak duwe dasar gak usah mlete-mlete. Garai rasa. Imam Muammar, Yai Muammar ZA kalau baca wadduha. Ngoten. Tapi nggih Ustaz Iskandar gak usah melu-melu, Ustaz. Kalau belum punya dasar. Artinya apa? Kalau ada isim, ada alif layanannya itu namanya imalah suro. Kalau punya dasar enggak apa-apa. Kulo rumiyin pernah belajar qiraah sab'ah ke Ustaz Hilmi di di Ngampel. Mungkin Ustaz Iskandar juga tahu. Beliau itu ahli qiraah sab'ah. Jadi bacanya aneh-aneh, Bu, tapi ya punya dasar, punya sanad, nggih, punya sanad enggak sembarangan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak apa-apa, asalkan punya dasar. Nek gak duwe dasar gak usah aneh-aneh. Sing penting sing penting sregep maca salat, jenengan momong yugane ambek sholawatan. Gak malah nyanyi. Momong putu nggih, nggih. Gak usah jangan nyanyi sholawatan. Tutup malah sudah kurang kai kata untuk menunjukkan rasa, bahkan di hadapanmu semua buyar tak menentu. Ambil sholawatan, Bu, untuk terkesima ya sholawatan. Insya Allah akan berkah. Jenengan ketika masak sholawatan, insya Allah masakannya enak, pokoknya bumbunya ono. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sing penting kenang-kenangan maulid ini ayo kita tingkatkan sholat kita tingkatkan motor sholawat kita. Cek kula panjenengan diakoni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ngapunten, sebelum saya tutup barangkali ibu-ibu ada pertanyaan, monggo buka. Monggo barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya Pak Ustaz, dalam perjalanan sholat kita berpikirnya itu kemana-mana. Kemudian di tengah
Nggih. Langsung saya jawab nggih, yang lain sambil mungkin memikirkan, mungkin ada pertanyaan. Jadi ngeten Ibu-ibu nggih. Bagaimana kalau satu saat kita lupa di dalam sholat? Kalau saya jelaskan nggih, secara aja lebih rinci. Kalau lupanya lupa rokaat, kita ambil rokaat yang paling kecil. Kemudian terakhir sebelum salam sujud sawi. Kalau rukunnya yang lupa bacaan, tidak apa-apa kita ulangi. Nggih, ngapunten. Rukun qauli itu di dalam sholat ada 5. 1, takbir. Kemudian membaca Fatihah. Kemudian surat itu enggak rukun, Bu. Itu hanya sunnah, tasyahud. Nanti penjelasannya. Lah, di antaranya Fatihah. Kalau kita lupa bacaan Fatihah, kita baca lagi, tidak apa-apa. Jadi rukun qauli itu diulang tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kita ingat, tidak usah diulang. Lah kalau rukun fi'li kita perbanyak, itu yang bisa membatalkan sholat. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja seperti lupa, tidak apa-apa. Cuma nanti ketika sebelum salam kita sunnah untuk sujud sahwi. Kemudian kalau baca ta'awudz, Pak Ustadz boleh apa mboten? Boleh. Baca ta'awudz itu boleh. Bacaan karena masuk dalam membaca Al-Qur'an, tidak apa-apa. Oke, mboten napa-napa. Yang penting ngeten nggih, ini salah satu tip supaya kita terhindar, minimal mengurangi resiko lupa. Sebelum sholat, tolong hatinya ditenangkan dulu. Gak usah gerusah gusuh, gak usah tenang dulu. Jangan begitu sampai kita sholat, tenang dulu. Kemudian baca 2 kalimat syahadat, baca surat An-Nas. Itu untuk meminimalisir lupa dalam sholat. Namanya sholat lali rakaat sering, jenengan imamnya kadang-kadang lah. Nggih, jadi tidak apa-apa. Nggih. Sampun nggih. Monggo yang lain. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan pertanyaan. Atas nama siapa, Bu? Atas nama Ibu Sugito. Yang saya tanyakan begini Ustaz. Kalau kita merasa tadi sudah doa punya hadis setuju kita berdoa, terus mau lupa harus doa dulu, terus kita mengulangi doa lagi tak gimana? Intan hukumnya gimana? Doa apa itu? Kemudian kita hadis setuju, terus sudah doa itu ya, terus doa mau sholat, lupa aku tadi sudah doa belum? Kita mengulangi lagi doa itu gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Bu nggih. Kalau kita berwudu, sekarang status wudunya dulu. Ingat, membaca doa itu hukumnya sunnah nggih, sunnah. Tapi jangan ngentengkan sunnahnya wudu, Bu. Kata para ulama, semakin dilengkapi sunnahnya wudu, semakin akan cerah muka orang yang berwudu. Jadi ngapunten, betul kenapa Ibu tadi mosok donga lalu diulang aja Bu, enggak apa-apa. Gimana doanya wudu setelah wudu? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sebelum itu banyak doa-doanya Bu. Sunnah-sunnah wudu contoh, kumur-kumur. Gimana doanya kumur-kumur? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian menghirup air, bukan menghirup sampai masuk Bu ya. Dengan orang kabeh. Maksudnya dibersihkan hidungnya, kita berdoa Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah kepadaku harum-haruman surgawi. Seperti itu kalau bisa kita baca Bu. Oleh karenanya nuwun sewu, usahakan kalau berwudu kita sudah menutup aurat. Kalau bisa ya. Karena apa? Ketika kita sudah berwudu banyak doa yang kita baca. Mosok maca donga muda. Itu salah satu adab ketika berwudu. Jadi kalau bisa
kita berwudu terpaksa di kamar mandi, minimal pakai handuk. Sudah sebagian kita tutupi. Kalau bisa di luar jeding, di pet kita wudu, kita lengkapi doanya. Kalau mau donga nang kamar mandi kan saru. Nawaitul wusla li rafil hadasil akbari. Mari lapo Bapak Ibu mambung ojo donga. Jadi gak usah banter-banter. Nah, kalau yang lupa wudunya, ngapunten, ini kula bahas juga. Ngeten nggih, mungkin sering kita terjadi. Aku itu mau batal gak ya wuduku? Pernah Bu seperti itu? Atau pertanyaan seperti ini, aku mau wis njupuk wudu apa durung ya? Pernah seperti ini? Jadi ada kaidah usul fikih seperti ini bunyinya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Asal itu akan selalu tetap selama tidak ada sesuatu yang merubahnya. Kalau panjenengan ragu wudunya sudah batal apa tidak, selama kita tidak mendengar suara kentut, tidak mendengar tidak mencium wangi-wangian kentut, atau tidak melihat kentut yang kecirit, berarti wudunya masih sah, gitu aja Bu. Pokoknya kita yakin kalau asalnya wudu itu sudah punya wudu, berarti wudunya masih sah. Contoh kita ragu, iki mau aku batal buka ya wudu. Yakin, kembalikan kepada asal, kita masih punya wudu. Ngoten Bu. Tapi kalau kita ragu, ini tadi saya sudah berwudu apa belum, berarti asalnya seseorang masih belum berwudu. Usahakan ambil wudu kembali. Tapi jangan kena was-was wau tambah soro kabeh iki. Paham nggih? Mudah-mudahan banyak guna manfaatnya. Mungkin yang lain Ibu-ibu? Sampun jelas? Sampun jelas nggih? Mudah-mudahan ada lagi. Oh nggih, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini agak menyimpang dari topiknya. Nggih. Kira-kira ada orang tua yang sakit, dulunya itu orang itu ahli ibadah, ikut jamaah 5 waktu lah istilahnya, terus ikut yasinah tahlilan. Sedangkan beliaunya sekarang itu lagi sakit, terus tidak bisa apa-apa gitu loh. Terus sebetulnya mau untuk sholat tapi lupa gitu loh. Kira-kira untuk anak-anaknya tersebut kira-kira harus ngapain? Makasih. Baik. Kalau ada seorang yang punya rutinitas ibadah apapun itu, di dalam kitab Kasifatus Sajah nanti jenengan bisa cari. Kalau kita punya rutinitas yang tidak pernah kita tinggalkan, kemudian satu saat kita berhalangan, maka hitungannya pahala tetap mengalir pada diri kita. Contoh, kita biasanya sholat jamaah, delalah kayak sholat jamaah pas loro, maka pahala jamaah itu asalkan istiqomah, akan tetap kita dapatkan. Asalkan istiqomah. Contoh lagi, orang kulino sholat qobliyah ba'diyah, satu saat mengadakan safar atau perjalanan, kemudian dipersilahkan untuk mengkodok sholat. Tapi saya punya istiqomah qobliyah ba'diyah, tidak apa-apa, kerjakan. Menjamak sholat kerjakan, karena pahala qobliyah ba'diyah insya Allah sudah include, karena kita sudah rutin qobliyah ba'diyah. Itu catatan pertama. Kalau kita rutin insya Allah tetap pahalanya mengalir. Nah, kalau orang yang sudah lupa, jadi hukum itu terangkat salah satunya karena lupa, kemudian karena hilang akal. Jadi kalau orang lupa itu tidak kena hukum. Tapi kalau orang tua renta lupa, apakah wajib diingatkan? Tetap wajib diingatkan. Kalau sudah tidak nyantol, ya sudah tidak apa-apa. Itu namanya sudah rufi'al qalam. Hukumnya sudah didispensasi karena lupa dan renta, karena ingatannya sudah menurun. Pertanyaannya kemudian, apakah kelak ahli warisnya harus mengganti sholatnya? Jawabannya gimana? Tidak. Jadi yang sahih tidak usah diganti sholatnya kecuali puasa.
Kalau puasa silakan harus diganti ahli kalau sholat tidak. Walaupun ada sebagian kecil, saya bilang ada sebagian kecil pendapat ulama kalau orang tuanya mungkin sakit lama, ahli warisnya kepingin mensolatkan tidak apa-apa. Tapi bukan menjadi beban kewajiban yang sudah meninggal. Cuma hukumnya nanti masuk fadhailul a'mal, hanya sifatnya mendoakan orang tua. Oh, ibuku, bapakku mbiyen rong tahun enggak sholat. Ya apa caranya? Ya sudah. Setiap kali selesai sholat sekali, kita sholatkan niat untuk mensolati orang tua, enggak apa-apa. Tapi itu bukan kewajiban, okay? Itu hanya sebagian kecil pendapat ulama. Ngoten nggih? Nggih. Sampun Ibu? Ada lagi? Mudah-mudahan ya selain anggar mudah-mudahan ono sing ngacung nggih. Nggih, mboten napa-napa. Masih banyak waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, katanya saya mendengarkan ceramah-ceramah itu kalau kita melakukan doa di saat sebelum salam itu afdol katanya. Saya sering melakukan itu, tapi untuk salamnya kadang-kadang tidak bersamaan dengan yang dilakukan oleh imam, agak terlambat salamnya. Itu hukumnya boleh apa berdosa, Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di dalam sholat itu salah satu tempatnya ada yang diperbolehkan. Satu, ketika sujud terakhir sebelum tahiyat boleh berdoa. Termasuk setelah tahiyat itu boleh berdoa. Berarti Allahumma inni na'udzubika dan lain sebagainya. Kemudian terakhir wa min fitnatil masihil dajjal. Mudah-mudahan kita terlindung dari fitnahnya dajjal. Tidak apa-apa itu berdoa, Bu. Perkara kula panjenengan salame keri tidak apa-apa. Yang salah itu salam mendahului imam itu salah, Bu. Imam itu salam kene wis salam. Apa maneh salam dijawab assalamualaikum waalaikumsalam, enggak usah Bu tambah salam. Salam itu salam salat enggak perlu dijawab, Bu. Ngoten nggih. Nah, prinsipnya seperti ini. Kalau tertinggal rukun salat maksimal hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Contoh, ketika imam ruku, kita menunggu mungkin agak sedikit lama, kemudian ruku, ini masih sah. Tapi ketika imam ruku, kita masih santai-santai, layah-layah, santai, sampai imam berdiri kita ruku, tidak sah sholatnya, karena sudah tertinggal 2 rukun. Paham nggih? Contoh, imamnya sujud, kita ndak endang sujud, ya. Kita kemudian sujudnya kita sujud tapi ngenteni sujudnya suwi. Nah itu tidak rokaatnya tidak sah, terhitung rokaat berikutnya. Pokoknya tengerane kita nututi rukuknya imam, berarti kita masih nututi rokaat. Oleh karenanya biasanya imam yang paham itu ketika ruku pertama terus seterusnya agak dilamakan. Jaga no enten sing salate keri. Pokok tidak tertinggal 2 rukun. Oke, sampun paham nggih? Oke. Ada lagi Bu sebelum saya mudah-mudahan lagi tadi? Sampun? Nggih. Wis mugi-mugi kathah guna manfaate apa yang kita kaji di siang hari ini. Yang paling penting mudah-mudahan kita imannya tambah tebel, tambah sregep ibadahe, tambah sehat awake, solih solehah anak putune, berkah rezekine, saged diagem umroh haji teng Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.